Bapak alhamdulillah baik pada kesempatan ini. Nah, sebelum mulai seperti biasa kita akan berdoa dulu ya. Berdoanya dipimpin sama KM-nya. KM hadir ada? Ya, silakan dipimpin doa sama KM. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Nah, sekarang kalian berdoanya sudah, kita pembiasaan dulu ya, yaitu membaca Al-Quran. Surat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka ma qari'ah, yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal fa amma man sakulat mawazinu fahuwa fi satir radiyah wa amman khaffat mawazinu famuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narul hamiyah. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siapa yang asal mungkin? Ya, boleh. Ganti. Sekarang kita mengecek kehadiran, ya. Sekarang hadir semua atau ada yang tidak hadir? Ya. Kalau ada yang tidak hadir, siapa yang tidak hadir? Piano. Terus satu lagi? Reza. Berarti yang tidak hadir berapa orang? Dua orang. Ya, absensi sudah. Kita mulai yang berikutnya. Kita lagu dulu bentar ya. Tepuk semangat. Siap, semuanya perhatian. Tepuk semangat. Bapak akan membacakan kompetensi dasarnya ya. Yang pertama, meyakini adanya hari akhir sebagai implementasi pemahaman rukun iman. Yang kedua, menunjukkan perilaku rendah hati yang mencerminkan iman kepada hari akhir. Dan yang berikutnya tujuannya. Tujuan pembelajarannya mungkin hampir sama dengan yang kemarin, cuma ada beda sedikit. Bedanya, yang pertama mengetahui hikmah hari akhir sebagai implementasi pemahaman rukun iman. Ya.
Yang kedua, kalian semuanya nanti harus mampu menyebutkan hikmah hari akhir sebagai implementasi pemahaman rukun iman. Terus yang berikutnya, yang ketiga, kalian harus mampu mempraktekkan perilaku rendah hati sebagai cerminan dari iman kepada hari akhir. Dan insya Allah nanti selama pembelajaran ini kalian akan ada kegiatan-kegiatannya. Yang pertama, kalian akan menonton video pembelajaran yang nanti akan Bapak mainkan. Terus yang kedua, diskusi kelompok, ya, diskusi kelompok. Dan yang berikutnya, kalian akan mengerjakan LKPD serta sekaligus diskusi kelompoknya, ya. Dan nanti hasil diskusi kelompok tadi dipresentasikan ke depan. Setelah itu baru kita akan tanya jawabnya sebagai refleksi. Dan yang terakhir nanti kalian akan ada ulangannya, ya. Nah, itu kegiatan hari ini. Nah, yang berikutnya, ini ada pertanyaan request dulu. Jadi sebelum kalian nonton video, ada pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, ada berapa hikmah hari akhir? Yang itu? Terus yang berikutnya, sebutkan satu hikmah mempercayai hari akhir. Satu aja. Bertobat. Tobat. Ada yang tahu? Bisa bersikap jujur. Jadi boleh. Berarti kalian sedikitnya alhamdulillah ada yang pernah mengetahui, walaupun yang lain belum. Insya Allah nanti akan kita pelajari, ya. Nah, sekarang kita teruskan yang berikutnya. Ini manfaat pelajaran hari ini. Manfaatnya yang pertama, agar memahami hikmah hari akhir. Yang kedua, menunjukkan sikap rendah hati dalam kehidupan. Ya. Setelahnya kalian mempelajari materi hari ini. Nah, yang berikutnya, tiba waktunya kalian untuk mempelajari materi hari ini, yaitu tentang hari akhir. Ya, silakan ditonton dengan baik, ya. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu PAI kelas 6 pelajaran 2, yaitu hikmah mempercayai hari akhir. Mari kita mulai pelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan mempelajari hikmah mempercayai hari akhir. Setelah kita mengetahui makna dan tanda-tanda hari kiamat serta meyakininya, ada hikmah yang dapat kita gali. Di antaranya yaitu 1. Kita bertambah yakin dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, kita bertambah semangat mengerjakan amal kebaikan. Kedua, kita menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti berkelahi, menggunakan obat terlarang atau narkoba, minum minuman keras, mencuri, memfitnah orang, dan lain sebagainya. Yang keempat, bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. Yang kelima, selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar rumah dan sekolah. Keenam, tidak menunda-nunda melakukan amal kebaikan, seperti melakukan sholat yang 5 waktu, mengerjakan PR, menolong orang lain, dan lain sebagainya. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah anak-anak, tadi kalian sudah menonton videonya.
sebagai refleksi dari kalian dari nonton video, ada pertanyaan untuk kalian. Silakan dijawab pertanyaan. Yang pertama, bolehkah kita menghina orang lain? Tidak. Kenapa kita tidak boleh menghina orang lain? Dosa. Betul, karena dosa. Dan bagaimana kalau hinaan itu terkena pada diri kalian sendiri? Enak tidak? Ya, kalau tidak enak, makanya jangan menghina orang lain, ya. Terus yang berikutnya, yang nomor 2, perbuatan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, kenapa mencuri itu dilarang karena tidak boleh? Karena mengambil yang bukan barang kita. Tuh, ada yang lain? Coba. Ada yang tahu kenapa sampai mencuri itu kok dilarang, bahkan tidak boleh? Bahkan dalam Al-Quran disebutkan Merugikan orang yang betul, orang yang mencuri itu akan dihukum. Dihukumnya apa? Akan dimasukkan ke dalam api neraka. Kalau yang mencurinya pakai tangan, Tangannya dibentungin. betul, maka tangannya harus dipotong. Itu di dunia. Apalagi nanti di akhirat kelak. Kalau di akhirat kelak nanti ketika orang masuk ke dalam api neraka, ternyata dia itu mencuri, maka si tangannya itu akan dipotong sama gunting-guntingnya itu dimasukkan ke dalam neraka, digodok di neraka. Setelah digodok, baru guntingnya dipakai untuk menggunting tangannya. Setelah dipotong, tangannya jatuh, langsung kena api neraka, bubuk. Bekasnya itu menjalar maju di sini sampai semuanya sampai hancur semuanya. Setelah hancur, maka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dibuatkan kembali. Kenapa dibuatkan kembali? Dalam Al-Quran disebutkan ya, liyadzukul adab, agar orang yang mencuri tadi atau berbuat jahat tadi merasakan betapa pedihnya siksaanku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab diingatkan olehku dalam Al-Quran sudah, tapi mereka malah tidak mengindahkan terhadap perintahku. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, liyadzukul adab, agar merasakan betapa pedihnya siksaanku. Nah, sekarang anak-anak sekalian, tiba waktunya untuk diskusi. Silakan dikeluarkan bukunya untuk diskusi. Silakan dibuka ya diskusinya. Dan materi diskusinya ini materi diskusinya. Bapak akan membacakan materi diskusinya ya. Udin mendapati rumah dan ladang orang tuanya hancur karena gunung berapi yang meletus. Kedua orang tuanya telah meninggal. Apa yang harus Udin lakukan? Dan bagaimana jika Udin itu sahabat kalian? Bagaimana kalian akan memperlakukan Udin tadi? Ya, silakan diskusikan dengan teman-teman kalian. Ya, ini LKPD-nya, silakan dikerjakan. Ya anak-anakku, sekarang kita akan pembagian kelompok ya. Yang ini kelompok gunung meletus. Ingat-ingat ya, kelompok gunung meletus. Yang ini kelompok tsunami. Kelompok tsunami ya, ingat, kelompok tsunami. Berikutnya yang ini kelompok kiamat sugro. Dan yang terakhir ini kelompok kiamat kubro. Ya. Silakan oleh kalian didiskusikan dengan teman kalian yang tadi Bapak sebutkan di LKPD. Silakan dikerjakan. Anak-anak, sekarang tiba giliran kalian untuk presentasi ke depan dari hasil diskusi. Kita mulai kelompok sini dulu. Nah, ini kelompok ya gunung meletus. Silakan kelompok gunung meletus ke depan. Silakan Bapak. Ya silakan kelompok gunung meletus dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok gunung meletus akan mempresentasikan diskusi kami.
KPD ini. Ya. Nah, sekarang nomor 1. Hancurnya alam semesta disebut coba kita lihat. Pintar. Yang berikutnya, hancurnya alam sekitar kita seperti gunung Merapi disebut kiamat. Ya, kita lihat. Yang berikutnya, pada hari kiamat gunung-gunung seperti apa? Seperti dulu, coba. Nomor 4. Hikmah mempercayai hari akhir adalah sebagai berikut kecuali tapi ya. Kecualinya ya rajin minum minuman keras. Karena minum minuman keras tidak boleh, dilarang ya. Tidak boleh, kalian tidak boleh minum minuman keras. Yang berikutnya, yang terakhir. Setelah kita memahami tentang hari akhir, maka kita bertambah yakin atas kebesaran siapa? Hikmah. Maka itu namanya hikmah ya. Atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu namanya hikmah. Mempercayai hari akhir. Nah, sekarang waktunya untuk kesimpulan. Siapa yang akan menyimpulkan atau yang mau untuk menyimpulkan? Ya ini, silakan disimpulkan. Enggak? Kesimpulan pembelajaran 1, kita bertambah yakin atas kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. 2, kita semakin sopan dan santun serta rendah hati di hadapan manusia, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita tidak mempunyai apa-apa, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sudah disimpulkan, dan karena sudah disimpulkan kita waktunya untuk ulangan ya. Nanti ulangannya ulang apa dibagikan ya. Siap-siap, ini lembaran ulangannya oleh Bapak akan dibagikan sama kalian ya. Kelompok sini ini. Ya, silakan dikerjakan lembaran